Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnaini Wulandari dengan NPM A1G019070 dari kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, itu kita masuk ke pengertian membaca terlebih dahulu. Nah, apa itu membaca? Membaca adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dari tulisan. Walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf. Nah, mengapa dikatakan kegiatan fisik? Karena bagian-bagian tubuh, khususnya mata kita, itu terlibat di dalamnya. Lalu mengapa dikatakan kegiatan mental? Karena bagian-bagian pikiran, khususnya itu persepsi dan ingatan, juga terlibat di dalamnya. Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa menemukan makna dari sebuah bacaan atau tulisan adalah tujuan utama dalam membaca, bukan hanya sekedar mengenali huruf-huruf saja. Selanjutnya itu bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Nah, mengapa kita harus mengetahui cara membaca yang baik dan benar? Nah, itu agar nantinya kita tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi kita juga dapat memahami apa makna dari sebuah bacaan yang kita baca tadi. Untuk hal yang pertama yaitu bertanya. Nah, mengapa kita perlu bertanya? Misalnya dari sebuah bacaan yang kita baca itu terdapat hal-hal yang sulit kita mengerti, atau misalnya ada kalimat yang susah kita pahami, atau mungkin terdapat kata-kata sulit. Mungkin itu kita bisa menanyakan kepada orang lain yang mungkin lebih mengerti dibandingkan kita. Selanjutnya yaitu jangan terlalu cepat dalam hal membaca. Nah, di sini tentunya kita harus menghindari untuk membaca terlalu cepat. Mengapa? Karena pada saat kita membaca terlalu cepat itu kita akan kurang memahami dari kalimat yang kita baca tersebut. Namun, misalnya kita ingin membaca dengan cepat, misalnya ada sebuah buku yang sangat tebal menurut kita yang tidak perlu kita baca semua. Karena jika kita baca semua itu perlu menghabiskan waktu yang cukup lama misalnya. Nah, di sana kita dapat membaca secara cepat dengan cara membaca kesimpulan. Atau kita bisa melihat daftar isi. Nah, di daftar isi itu biasanya terdapat judul-judul. Nah, di sana kita bisa melihat apa yang perlu kita pahami di bagian tersebut, sehingga kita langsung menuju bagian tersebut dan tidak perlu membaca keseluruhan isi buku tersebut. Lalu yang selanjutnya itu lanjutkan. Nah, apa maksudnya lanjutkan? Yaitu saat kita membaca itu usahakanlah untuk tidak membaca kalimat yang baru saja kita baca, karena itu akan mengurangi kecepatan membaca kita. Nah, tentunya saat kita membaca itu kita perlu berkonsentrasi, sehingga saat kita membaca itu tidak mengulangi kalimat yang baru saja kita baca. Jika kita mengulangi tentunya akan kebingungan atau ngeblank begitu, sehingga perlunya konsentrasi pada saat kita membaca. Lalu selanjutnya itu ada jarak pandang membaca. Nah, tentu kita harus memperhatikan jarak pandang kita membaca. Jarak pandang membaca yang baik itu sekitar 30 cm. Membaca dengan jarak antara mata dan buku yang dekat memang mungkin terlihat lebih fokus. Akan tetapi sebenarnya itu kebalikannya. Apabila kita membaca dalam jarak yang dekat, maka itu akan membuat kita pusing dan sulit memahami karena hanya melihat satu kata per kata. Sehingga perlunya kita membaca dengan jarak yang tidak terlalu dekat, yaitu sekitar 30 cm. Lalu yang selanjutnya itu ada mencatat. Kita perlu mencatat pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan yang baru saja kita baca. Nah, ini akan sangat membantu sekali apabila kita mencatat itu setelah kita membaca buku tersebut atau membaca suatu teks tersebut. Jadi setelah kita selesai membaca, maka sebaiknya kita itu langsung mencatat pokok pikiran dan hal apa saja yang kita dapatkan dari buku atau teks tersebut, sehingga nantinya akan mudah diingat atau tidak mudah hilang dalam ingatan kita. Selanjutnya itu simpulkan. Nah, kita perlu menyimpulkan apapun yang baru saja kita baca. Misalnya, kita membaca sebuah cerpen
atau sebuah cerita rakyat. Nah, tentunya kita perlu menyimpulkan setelah membaca misalnya bagian bab ini nih, kita membaca. Nah, tentu kita harus tahu, kita harus menyimpulkan, oh bab ini itu menceritakan tentang apa. Terus kita tahu makna dari bab ini tuh tentang ini dan itu misalnya. Sehingga bahwa kita itu dapat memastikan bahwa kita mendapatkan sesuatu setelah kita membaca itu. Tidak hanya misalnya kita sekedar membaca, tapi kita tidak dapat menyimpulkan setelah kita membaca apa yang diceritakan pada bab ini. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita itu membaca tapi perlu memahami, sehingga nantinya juga kita dapat menyimpulkan, oh dalam teks ini atau dalam bab ini itu menceritakan tentang ini loh, begitu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai cara membaca yang baik dan benar. Apabila tadi selama penjelasan mungkin terdapat kekurangan materi atau kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.